Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Arahma dengan NIM 210531166. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas statistik pendidikan yaitu TUE ANOVA dengan menggunakan analisis SPSS. Sebelumnya telah ada data yang tertera pada Word di sini. Kemudian saya memindahkan kepada Excel agar memudahkan pengerjaan pada SPSS. Pada Excel saya kelompokkan perbedaan gaji tersebut, yang untuk laki-laki ada masa kerja lebih dari 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun, dan kurang dari 10 tahun. Yang mana masa kerja ini saya kasih kode. Untuk kode 1 yaitu lebih dari 5 tahun, dan kode 2 untuk 6 sampai 10 tahun, dan kode 3 untuk kurang dari 10 tahun. Dan untuk jenis kelaminnya saya beri kode juga, yang kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Sebelumnya saya telah membuat analisis apa saja yang akan dicari dalam uji TUE ANOVA ini. Yang pertama yaitu uji normalitas. Dasar pengambilan uji normalitas sendiri, yang pertama, jika nilai SIK besar dari 0,5 maka nilai residual standar bisa disimpulkan normal. Jika nilai SIK 0,5 jika nilai SIK kecil dari 0,5 maka nilai residual tidak normal. Selanjutnya kita masuk kepada SPSS. Di sini yang pertama kita akan membuat varian view. Pertama di sini kita buat gaji. Sini kita buat masa kerja, dan seperti yang kita ketahui tadi, untuk masa kerja itu ada 3 kode. Lalu kita tekan value. Kemudian yang value pertama, kode yang pertama untuk lebih dari 5 tahun kita add. Kemudian untuk kode 2 6 sampai 10 tahun, dan 3 untuk kurang dari 10 tahun. Kemudian kita klik OK. Untuk kelamin ada 2 kode yang kita buat. Yang pertama yaitu untuk laki-laki, dan yang kedua untuk perempuan. Nah, setelah ini kita masuk kepada data view. Di sini sudah tertera gaji, masa kerja, dan kelamin. Untuk gaji kita ambil yang pertama dari laki-laki. Yang ini kita salin dari Excel ke SPSS. Untuk masa kerja dibikin kode 1.
karena data yang diinput dari jenis kelamin laki-laki, maka pada kelamin dibikin kode 1. Selanjutnya untuk gaji perempuan, kemudian untuk menguji normalitas pada data, selanjutnya kita klik Analyze, General Linear Modal, Univariate, gaji kita pindahkan ke dependen, dan masa kerja dan jenis kelamin kita pindahkan ke Fiction Factor. Selanjutnya klik Save, kemudian checklist standardized pada kolom residual, lalu klik Continue, kemudian klik OK. Nanti akan muncul tabel seperti ini dan kita tidak menggunakan tabel ini. Kemudian akan muncul nilai standardized seperti pada tabel di data view. Untuk data normalitasnya, klik Analyze, Deskripsi Statis, Explore. Standardized kita pindahkan kepada Dependent List, lalu kita klik Plots, Checklist Normality Plots, dan klik Continue, lalu klik OK. Maka didapatkan hasil tes normalitinya. Kita copy dan kita pindahkan pada Word. Dari hasil menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikan pada si per week. Nilai signifikannya sebesar 0,698, yang mana artinya nilai signifikan lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, yang pertama kita klik Analyze, General Linear Modal, Univariate. Kita klik Save. Untuk Standardized kita hilangkan centangnya, kemudian klik Continue, lalu kita pilih option, pindahkan 3 faktor ke Display Means. Kemudian pada kolom Display Means kita centang Homogeneity dan Descriptive Statis, lalu klik Continue, lalu klik OK. Kemudian akan muncul hasil seperti pada gambar. Selanjutnya kita pindahkan tabel Baldwin Subject Factor ke Word. Untuk data Baldwin Subject Factor, di sini terdapat 3
3 level atau 3 kategori untuk masa kerja. Yang pertama lebih dari 5 tahun, dan yang kedua 6-10 tahun, dan yang ketiga kurang dari 10 tahun. Untuk jenis kelamin terdapat 2 level atau 2 kategori. Yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Untuk deskriptif statis kita pindahkan ke Word. Pada deskriptif statis, maka di sini kita hitung adalah rata-rata. Di sini saya menghitung rata-rata setiap masa kerja di total. Untuk masa gaji untuk masa kerja lebih dari 5 tahun didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,533. Untuk masa kerja 6-10 tahun didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,271. Dan untuk masa kerja kurang dari 10 tahun didapatkan nilai rata-rata sebesar 2,2688. Selanjutnya pada tabel left of equality of error variance, kita copy, lalu kita analisis berdasarkan hasil menggunakan SPSS. Didapatkan nilai signifikan sebesar 0,335, yang artinya nilai signifikan ini lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan varian variabel perbedaan gaji adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas pada uji TUE ANOVA terpenuhi. Selanjutnya pada tabel test of Baldwin subject effect. Pada tabel ini merupakan tabel output untuk uji hipotesis penelitian, yang mana yang pertama jika signifikan kecil dari 0,5 maka ada perbedaan gaji antara dua jenis kelamin dan masa kerja berdasarkan variabel faktor. Dan yang kedua, jika nilai signifikan besar dari 0,5 maka tidak ada perbedaan gaji antara jenis kelamin dan masa kerja berdasarkan varian faktor. Untuk kesimpulan dari tabel Baldwin subject effect, yang pertama yaitu dari hasil uji menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikan pada masa kerja sebesar 0,00, yang artinya nilai signifikan kecil dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan gaji antara masa kerja. Dan yang kedua, dari hasil uji menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikan pada jenis kelamin sebesar 0,672, yang mana nilai signifikan ini lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan gaji antara jenis kelamin. Dan yang terakhir yaitu estimate marginal means. Yang pertama untuk masa kerja. Di sini kita akan menghitung rata-rata yang terdapat pada masa kerja. Untuk rata-rata masa kerja lebih dari 5 tahun, rata-ratanya sebesar 3,580. Dan untuk masa kerja 6-10 tahun, nilai rata-rata yang didapatkan 3,188. Dan untuk masa kerja kurang dari 10 tahun yaitu sebesar 2,269. Dan pada jenis kelamin diperoleh nilai rata-rata untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 3,042 dan untuk jenis kelamin perempuan sebesar 2,983. Dan yang terakhir yaitu pada masa kerja dan jenis kelamin. Baiklah, sekian pengerjaan tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.